Dan kita masuk ke market focus. Kita akan menganalisa bagaimana pergerakan IHSG dan juga sentimennya. Di mana kita tahu nih, pekan terakhir perdagangan tahun 2025, sebenarnya kan memang pasar keuangan tidak benar-benar sepi gitu ya. Meskipun secara teknis hanya ada 3 hari perdagangan karena libur tahun baru di hari Kamis dan Jumat ini. Justru di fase seperti ini biasanya volatilitas itu bisa meningkat. Karena memang pelaku pasar cenderung lebih sensitif atau ya melakukan aksi profit taking karena mereka butuh bekal untuk jalan-jalan ya kan. Nah, akhirnya masyarakat ataupun market menjadi lebih sensitif untuk merespon rilis data ekonomi dan juga sinyal kebijakan ke depannya. Apalagi di tengah likuiditas yang memang makin tipis. Artinya meski hari perdagangannya terbatas, pergerakan pasar bisa tetap berpotensi tajam. Bagaimana analisa Bunga? Iya betul sekali Syafinas, karena pemirsa ya kalau kita perhatikan begitu ya. Contohnya kalau kita lihat dulu nih dari dalam negeri, fokus investor akan tertuju pada rilis indeks harga konsumen atau IHK Desember serta data PMI manufaktur. Kenapa sih harus diperhatikan? Karena memang ada 2 indikator ini yang menjadi semacam penutup buku di mana kondisi ekonomi Indonesia di akhir tahun. Sekaligus ini sebagai pijakan awal membaca arah inflasi, daya beli, dan juga aktivitas industri di awal 2026 nanti, Syafinas. Begitu. Jadi memang nggak sepi, tapi juga ya dibilang rame juga kayaknya nggak terlalu rame gitu. Iya memang ya, lalu kalau kita lihat juga memang di akhir tahun ini saham-saham Konglo itu yang paling mendominasi pergerakan. Makanya nggak heran kalau memang pergerakan di IHSG bahkan bisa menyentuh di atas level 8.500. Bahkan lucunya adalah saya pernah baca artikel kalau memang nggak ada saham-saham Konglo, katanya sampai dengan akhir 2025 pergerakan IHSG itu sebenarnya cuma hanya di angka 6.500-an. Tapi karena ada saham-saham Konglo inilah yang menopang pergerakan dari IHSG. Tapi terlepas dari saham konglomerat ini, kalau dari sentimen global, apa saja yang memang mempengaruhi pasar Bunga? Ya, tapi kalau misalnya tadi kan di awal udah dari domestik gitu ya. Kalau dari eksternalnya, tekanan justru datang cukup berlapis-lapis gitu. Pasar global ini saat ini akan mencermati rilis risalah FOMC The Fed. Kemudian ada juga data inflasi Amerika Serikat. Bahkan akan ada sinyal lanjutan dari Bank of Japan gitu ya. Jadi investor tuh lagi lihat-lihat karena banyak sekali begitu ya sentimennya dari luar negeri. Belum lagi kondisi manufaktur China gitu yang masih rapuh. Di mana kombinasi faktor ini akan sangat mempengaruhi arah dolar Amerika Serikat, kemudian juga resiko global serta aliran modal ke pasar negara berkembang termasuk Indonesia. Syafinas, tentunya Indonesia tidak bisa lepas begitu ya atau tidak bisa berpaling dari adanya sentimen-sentimen tersebut atau dampak dari sentimen-sentimen tersebut. Memangnya seperti apa pergerakan ekonomi domestik sepanjang tahun 2025 Bunga? Kalau misalnya kita lihat begitu ya sepanjang 2025 begitu dengan tadi adanya sentimen-sentimen tadi kan beririsan begitu ya. Sepanjang 2025 ini ekonomi Indonesia memang berada dalam tekanan yang kalau dibilang tidak ringan karena adanya ketidakpastian global yang meningkat, kemudian juga tensi geopolitik yang memanas, serta kebijakan tarif Amerika Serikat yang kembali menjadi sumber guncangan dari awal tahun, terutama setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan tarif resiprokal pada April 2025. Jadi ya kalau kita rangkum begitu ya sepanjang tahun 2025 ini, sebetulnya sentimen pasar memang sempat tertekan, bahkan muncul kekhawatiran pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa melambat lebih dalam. Bahkan kita sempat berada di bawah 5% begitu Syafinas. Oke, nah itu kan tekanan di data awal tahun. Kalau misalkan di pertengahan tahun, kuartal 1, itu seperti apa pergerakan ekonomi kita? Oke, ini menarik. Kita akan flashback dulu ya pemirsa ya. Ini sebelum kita meninggalkan 2025, sebelum kita membuka lembaran baru di 2026, kita akan flashback dulu. Karena di Semoga flashbacknya happy-happy ya. Biasanya kan kalau mantan flashback menyakitkan ya. Yang happy-happy aja kita ya. Kalau kita lihat di kuartal 1 2025, di mana BPS ini mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya di 4,87% secara tahunan, di bawah level psikologis 5%. Ini sebetulnya mencerminkan kombinasi dari konsumsi yang menyesuaikan begitu ya, karena kan ekspornya moderat, kemudian juga ketidakpastian global masih tinggi. Jadi tuh orang-orang jadinya ngirit, ikat pinggang gitu. Bahkan secara kuartalan ekonomi memang sempat terkontraksi hampir 1% begitu. Tapi ya begitulah ya. Kalau nggak ada tekanan, kayak kita nggak akan berada sampai di sini gitu. Memang biasanya kita tuh bisa melompat lebih tinggi setelah ada tekanan gitu. Kalau nggak ada tekanan kita akan landai seperti itu aja. Tapi jangan khawatir karena memang akan ada perbaikan yang cukup signifikan. Nah selanjutnya kalau misalkan dari kekhawatiran global, Indonesia ini kan sebenarnya menunjukkan daya tahan yang cukup kuat gitu. Pada kuartal 2 2025 pertumbuhan PDB kita akhirnya melonjak di 5,12% year on year. Bukan hanya kembali ke level 5% ya, tetapi sudah ada di atas dari
5%, walaupun sebenarnya lonjakannya masih 5,12, ibaratnya ya masih di 5% gitu kan kalau kita bulatkan. Memang jauh juga sebenarnya melampaui ekspektasi pasar, dan ini menjadi sinyal penting bagi konsumsi domestik dan juga investasi yang masih menjadi bantalan utama dari ekonomi Indonesia. Selanjutnya ini artinya apa dari data tadi? Nah, artinya Syafinas dan juga pemirsa, berdasarkan data flashback kita tadi begitu ya, ekonomi Indonesia ini masih cukup resilient. Di mana meskipun resilient gitu ya, tapi kita tetap harus hati-hati begitu, karena bukan tanpa catatan nih, karena data kuartal ketiga 2025 menunjukkan pertumbuhan masih terjaga di level 5,04%. Secara year on year begitu ya, secara kuartalan memang melambat menjadi 1,43%, namun ini tetap mencerminkan ekspansi. Hal ini menegaskan bahwa sebetulnya pemulihan ini masih berlanjut, tidak berhenti, meski ya lajunya lebih moderat kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya atau bahkan tahun-tahun sebelum COVID begitu ya. Karena kan saat ini tantangannya dari global yang belum sepenuhnya mereda. Nah, kalau kita beralih ke sektoral, sektor yang jadi kunci utama untuk pertumbuhannya itu tahun 2025 memang ada pada konsumsi ya pemirsa, karena untuk konsumsi rumah tangga dan juga investasi saat ini berdasarkan data BPS, kondisi rumah tangga tumbuh stabil mendekati 5%. Secara year on year di 3 kuartal pertama di 2025, padahal kontribusinya memang terhadap PDB mencapai sekitar 53%, ini lebih dari 50% atau lebih dari setengahnya. Artinya selama daya beli masyarakat masih terjaga, fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif masih kuat. Ya, meskipun kalau berdasarkan data menunjukkan adanya penguatan gitu ya, keyakinan konsumen, apalagi kalau kita lihat secara grafik dari 2024 di bulan November berada di angka 125,9, di Oktober 2025 kembali di 121. Terjadi pelonjakan dari September ke Oktober. Sebenarnya ini angka yang cukup baik, tetapi memang nggak bisa dipungkiri sebenarnya minatnya nggak kemana-mana. Kalau kita lihat ini, kalau kita garis taris ya, ini sebenarnya sideway aja pergerakannya setiap bulan dari November 2024 sampai dengan Oktober 2024 begitu kan. Jadi memang belum ada pertumbuhan keinginan atau minat beli masyarakat yang cukup tinggi. Maka dari itu isu daya beli lemah ini masih menjadi fenomena di tahun 2025 karena memang berdasarkan data belum terjadi lonjakan yang begitu signifikan gitu. Nah, pasar artinya masih selektif dan juga waspada. Karena walaupun data lagi-lagi kami kami sampaikan bahwa memang menunjukkan ekonomi yang cukup tangguh, tapi tantangan global ini masih sangat besar. Nah, pekan terakhir perdagangan ini akhirnya bisa menjadi momentum untuk penyesuaian posisi sambil menunggu sinyal yang lebih jelas soal arah kebijakan moneter global dan domestik di tahun depan. Jadi kurang lebih seperti itu ya Bunga ya, analisa dari pergerakan saham IHSG kita pada pergerakan hari ini hingga perekonomian kita di tahun 2025. Dan